Ji, ini bintang tamu kita bule, Ji. Bule? Lu bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Ntar kita ngomong gimana? Kan langsung ditelepon. Duit nih. Wah, tar dulu. Bukan, kalau bukan duit yang diangkat. Ini bule, rambutnya panjang. Oh ya? Aduh, Cewek? Takutnya selera gue dah. Gue juga gitu sama Nyo. Iya lagi selera kita. Iya kan. Tapi berarti kita mesti ngomong bahasa Inggris, Ji. Makanya lu bisa kan? Berat juga ya, Bi. Gue bisanya tapi kan Inggris cowboy gitu. Inggris cowboy itu gimana sih? Iya, asal aja. Your body is not delicious ya? Iya, makanya itu. Ya, gue nggak sering when you play to my house gitu. Kapan-kapan lu main ke rumah gue gitu. When you play to my house. When you play to my house. Dragon wants to rain. Apa tuh? Naga-naganya mau hujan nih. Ya udah yuk, yang mana sih? Kita kenalan aja yuk. Nih bulenya nih. Nih dia. Gokil nih. Umak parah kali memang nih ya. Kawan lama ditinggal di sini belakang, asik ngerumpi berdua. Nih, Ladis Lau. Harusnya Lu panggilan lu Ladis apa Lau sih? Tergantung. Tergantung siapa emang. Lau siapa Lau? Lau Pao. Siapa tahu lu masih ada. Orang-orang kira dia masih ada saudara sama Andi Lau. Oh, iya. Mungkin keturunan Mas kali ya. Kiki lo, Andi lo. Memang selera nih agak beda kita ya. Ya udah Tapi kita lu panggilannya menyesuaikan ya. apa? Panggilannya apa? Tergantung, ada yang manggil Ladis, ada yang manggil Le. Jadi kalau udah deket Le biasanya. Le sini Le gitu. Le, bule juga kali. bisa. Le. Bisa. Bisa. Bule Karena lu Medan kan? Enggak. Aslinya mana sih? Cuman kawan banyak orang Medan, makanya logatnya Medan. Asli mah Spanyol. Lu lihat deh. Ini orang bule ngomong Indonesia. Udah gitu Indonesianya yang lebih spesifiknya logat Medan lah. Iya. Lebih Medan daripada orang Medan ini. Itu dah. Nah itu dia, aku pun juga bingung kan. Iya kan hebat banget lu ngomong. Bingung? Bingung. Bingung? Bingung. Aku pun juga bingung. Wong Jawa aku iso tuh. Cowok ya iso. Site-site. Cowok ya iso. Site-site. Lalu pertama kali di Indonesia Di Bali. Di Bali. Bali. Lo, bapakmu Bapakku Spanyol. Spanyol. Ibu Spanyol. Spanyol asli. Oh. Ini anaknya harusnya ini Esta. Brojol Spanyol. Brojol Spanyol. Pindah Bali. Pindah Bali. Gede di Bali. 2014 pindah Jakarta. Tapi logat lu logat Medan loh. Iya. Nah, aku juga pun bingung. Mungkin gara-gara linguistik kali ya bahasanya. Jadi sebutannya itu gampang menangkap logat. Gas. Nah, jadi mungkin karena Spanyol itu kan alfabetnya juga menyerupai Indonesia kan. Terus penekanannya juga sama. Oke. Jadi mungkin tuh lebih gampang Nyerapnya lah. gampang itu ya, adaptasinya gampang Betul. itu. Jadi waktu di Bali, lu ngomong Medan ini dari mulai sejak di Bali? Jakarta. Oh Jakarta? Iya, pas Tapi di Bali pernah ke Medan nggak? Belum Nggak, pernah? awal-awalnya nggak pernah ke Medan. Oke. Tapi akhirnya ya banyak berteman, berkawan ya kan. Akhirnya terbang ke Medan. Oh akhirnya tinggal di sana? Ternyata pas di Medan, wah, keras sekali dunia. Wak. Keras sekali. Oh, Medan. Anak Medan. Besilang bos. Ini boleh naik. Lu tahu kan, gua kenal dia udah lama. Sama. Zaman Covid. Ya iya. Ya kan? Kan semua YouTube kan. Iya. Gua kenal sama dia kan. Dia waktu itu jago main bola lah. Ini ada bule gila nih katanya. Benar, boleh gila ini. Begitu gua, wah iya bener gila emang. Tapi seru kan? Ngobrol-ngobrol akhirnya gua kenalan lah waktu itu di situ. Hobi motor juga, Nyo. Sama. Motor, mobil, dia hobinya sama semua sama kita. Keren lagi dia modif motornya. Enggak, itu kan Gua sempet inget gak lo? Masih Yang ada mana? nggak WhatsApp gua? Masih Gua ada, sempet masih nanya. ada. Apa? Yang Benelli itu kan? Iya, Benelli. Jadi lu nyari motor. Gua awal-awal kan belum pakai Harley kan, pengen main yang apa yang kecil-kecil dulu. Yang sih. kecil-kecil Iya. lah. Tapi Prediksi pengen- udah ada belum itu ya? Udah ya? Belum. Belum ya? Udah ya? Udah. Awal-awal. 2018 udah ya prediksi ya? Udah. Oh, udah tapi ada. belum terlalu inilah, belum Belum. terlalu sering kok Iya. touring ya. Terus dia kasih tahu kan. Anjing ini Benelli keren nih, dia kasih tahu customer-nya dia. Anjing keren banget Nyok. Dibikin bobor ganteng banget. Kenapa nggak jadi? Akhirnya gue belilah Benelli. Oh, sempat? Sempat gue beli Benelli. Mau di custom, cuman kayaknya gagal apa gimana gue. Iya, karena memang jadi kalau Benelli itu memang motor bahan, sasisnya udah bagus ini, cuman memang kadang-kadang ya mirisnya di mesinnya.
Itu permasalahan di mesinnya. Iya. Ya kalau mesinnya begitu pakai oli yang mantep lah. Iyalah, pakai ya oli yang nggak main-main lah, Shell lah. Masuk barang tuh. Masuk barang tuh. Ya, jangan kasih kendor, masukkan terus sudah. Aku suka bintang tamu yang begini. Bawa barang. Alhamdulillah kita bawa rezeki kan gitu. Kalau nggak bawa barang, ngapa cerita keluar kok? Gitu. Gila-gila tapi bawa rezeki. Iya. Terus abis selesai itu motor, lu jual kan? Jual. Akhirnya ganti. Apa lagi? Pakai apa? Kita akhirnya mainkan ke Supra. Oh, jadi motor lama. Enggak, bukan. Jadi motor awal merantau ke Jakarta kan Supra. Gara-gara si beli Benelli, motor ini terbengkalai lah. Beli rokok, gorengan dan lain-lain lah gitu kan. Jual Benelli ya kan. Udahlah ini kita modif lah si Supra ini. Jadi road race. Dibikin lagi, di custom lagi model. Custom lagi. Emang nggak bisa diem, semua didandanin. Memang Itu dia. Waktu di Bali berarti lu pakai motor Benelli? Enggak, pas masih di Bali tuh masih pakai Mio. Di Bali kan memang begitu. Iya. Boleh buka baju. Buka baju. Kebetulan tapi kami bukan bule kayak gitu. enggak ya. Kalau bule kayak gitu, Lu buka celana? agak standing kita. Itu bule-bule PA kalau itu tuh. Memang kadang-kadang harus buka kelas aku kayak. Buat bule-bule yang baru datang di Indonesia, ikut kelas. Aku ajarin ke cara yang benar menjadi bule di Indonesia seperti apa. Itu Emang dia. stereotip bule tuh kalau apalagi di Bali kan apa mereka? Kenapa? Mungkin karena vibes-nya panas. Enggak, kalau menurut aku tuh mereka ini kan kalau di luar negeri itu kan maksudnya kayak ya udah hidup bebas, YOLO gitu kan. Jangan lupa di sini ada adat yang mesti dijaga. Adat, betul. Kadang-kadang itu yang kita gondok gitu kan. Kok gini, kok gitu, beritanya apa-apa bule ini. Astagfirullah. Jadi kadang-kadang nih pengen apa ya, maksudnya ini kalau mereka udah datang ke sini, kenapa mereka bisa seperti itu? Menurut aku adalah karena mereka berpikir kayak ya udah Bali is chill, tenang ini, apalagi dilihat lah maksudnya masyarakat banyak yang nggak pakai helm yang sebenarnya nggak boleh sebenarnya gitu. Makanya di akhirnya kayak begitulah jadi. Iya. Tapi kalau lihat dari bentukan kau nih kecil pasti badung banget ini. Wah, 11 12 lah. Sama lah. Kita kan agak berguru juga kan. Ceritanya gini aja Nyol, dulu kenapa bisa merantaunya ke Bali? Iya, orang tua gimana cerita apa yang membawa mereka ke Bali? Kerja. Mereka Ekspor kerja? import mebel. Jadi kan salah satu destinasi terbagus lah pada saat itu untuk stay kalau misalkan Tahun mau berapa tinggal- itu kalau boleh tahu, Bang? Tahun 80 akhir sampai 90-an baru pindah. 94 udah pindah. Sebelum Krismon ya? Iya, sebelum itu. pindah. Aku pun Krismon ada dulu tuh. Aku ingat semua tuh. Oh, di Indonesia Dia udah di Indonesia. Tahun Pantesan 98 ngomong di dia Indonesia. udah lancar banget. Makanya susah banget. Itu dia. Orang tua juga udah lancar fasih banget. Enggak, kalau orang tua itu masih ada kayak cinta Laura lah bahasanya. Oh, bahasanya BC-BC gitu. Iya, BC gitu kan. Entah dari mana BCE itu kan. Tapi lu masih punya kampung di Spanyol? Alhamdulillah nggak tahu. Hah? Aku pun juga nggak tahu kampung aku. Spanyolnya mana? Spanyol di Bilbao. Oh, Bilbao. Bilbao, Bas. Aku pernah ke Bilbao. Bagus kan? Bagus. Iya. Di mana? Pelabuhan gitu kan? Iya, pelabuhannya. Maksudnya agak di atas, agak di atas. Agak di atas. Madrid, Barcelona apa enggak? Enggak, Madrid agak bawah. Nih, di Barcelona utara. Di sini, dia di utara sini. Di atas. Oh, Bilbao. daerah pantai. Daerah pantai. Ada pantainya, ada enggak ya? Dia kalau sepak bolanya Atletico Bilbao. Betul. Iya, gua pernah dengar tuh. Iya. Tapi pernah sana. fakta menariknya adalah Om ini suka makan kan? Suka. Nah, Michelin Star itu lahirnya dari kota Bilbao, Santander. Itu makanan terenak Michelin Star. Pertama tuh dari situ Dari ya? situ munculnya. Oh, dari situ. Bahkan Game of Thrones dulu Iya. ada beberapa scene yang syutingnya di situ. Di Bilbao. Di Bilbao ini. Bagus emang bagus, kotanya bagus. Bagus. Kau terakhir pulang ke sana kapan? Tahun lalu Tahun lalu. sama Shell. Sekalian dibawa maksudnya. pulang kampung. Jadi kemarin kita berangkat tahun lalu itu kita berangkat nonton MotoGP Oh, MotoGP. ke Itali. Oke. Oh, iya. Habis itu ya saya izin lah pulang kampung sekalian gitu. Masih ada keluarga di sana? Masih banyak. ada. Tapi kau bahasa Spanyol lancar banget. Lancar, alhamdulillah. 4 bahasa saya lancar. Apa aja? Spanyol, Inggris, Indonesia, bahasa Bali. Bali. Sama bahasa tubuh lagi satu tambahin lah ya. Oh iya. Body language kan maksudnya kalau misalkan kita ketemu sama orang yang kita nggak bisa bahasanya kan kita apa pakai bahasa body language Langsung aja kan? Iya. Oke. Hui. Tapi dia menurut gua memang basicnya cerdas. Iya. Mau belajar. Orang ada loh yang pindah ke satu tempat, malas belajar, lama akhirnya bisa ngomong. Kalau dia kan cepet banget nih, semua udah ngomongnya fasih banget gitu. Iya, kalau misalkan kita nggak ini kan kita agak susah hidup ya. That's how to survive, man. Survive ya. Kalau kata Om Deddy Corbuzier itu kan survive mode itu harus Iya, hidup. harus bener. Nah, masyarakat sekarang kan banyak yang nggak hidup Gen Z tuh kan. Iya. Biasanya tuh kalau Spanyol tuh kan Spanyol deket sama Itali, Prancis tuh biasanya bisa Iya. muat tuh dikit-dikit tuh sekolah-sekolah dulu betul. diajarin. Jadi fakta menariknya adalah ada saudara
punya rumah di perbatasan antara Prancis sama Spanyol. Jadi setengah rumahnya itu di Spanyol, setengah rumahnya itu di Prancis. Kalau dihitung itu Iya, serius. Kalau dilihat wilayahnya dia di tengah-tengah. Iya, dia di tengah-tengah. Serius. Terus mau kencing, bentar mau kencing dulu di mana? Di Spanyol. Makan malam di mana? Prancis. Jokes-jokes itu benar ada kalau di sana ya? Ada. Bahkan kan di Kalimantan kalau nggak salah Indo sama Malay kan ada kalau nggak salah. Ada warungnya kalau nggak salah itu kan. Nah, Dia bisa dapat lokasi gitu. Ini benar-benar rumahnya kebagi. rumahnya iya. Jadi kalau gitu dia KTP-nya apa ya? Nah itu nanti saya tanyakan ya. Coba tanyakan. Nah, nanti aku tanyakan kalau kemarin ya. Iya. Coba tanya sama Dukcapil sana ya. Panjang tuh urusannya sampai ke Dukcapil ya. Ntar nanti kita translate dulu Dukcapil itu apa tuh bahasa Spanyol nggak tahu aku. Dulu lu kan hobi bola kan? Hobi bola dari kecil. Masih main tapi kalau sekarang udah fun. Hobi aja. Hobi aja. Ya memang cari Spanyol fun. ya, jangan Spanyol tuh kan bolanya keren. Iya, juara dunia. Juara Ini kok dunia pernah. jadi anak motor lu. Iya, kita juga anak motor juga sebenarnya. Spanyol tuh jadi ya kombinasi lah. Maksudnya kita suka bola dari kecil, tapi emang kita juga suka motor dari kecil. Tapi gitu. memang Spanyol itu identik dengan bolanya oke ya? Oke banget. Iya. Memang anak-anak di sana waktu kecil tuh pasti melatih Jadi bola. gini, kalau mereka itu dari kecil tuh memang dididik. Kalau misalkan kita ngomongin mereka jago atau enggak, mau maaf kata, Indonesia jauh lebih jago. Oh ya? Tahu Liga Danone? Danone? Juara Itu mulu, Indonesia. kan? Indonesia yang juara. Di bawah umur 15. Tapi ketika sudah masuk karantina ini itu dan segala macam, it's a different story. Mental ya? Mental. Mentality. Kalau di sana itu kalau dibandingin umur 8 tahun 9 tahun Indonesia kemana-mana lebih jauh. Cuman permasalahan di sana itu kan dilatih, terus dididik dan segala macam konsisten. Itu dia nyong. Itu Karena permasalahannya. gue liat Indonesia kecil-kecil jago-jago banget. Jago-jago. Begitu udah masuk yang senior atau begitu udah ibaratnya kayak kan orang Indonesia tuh suka homesick. Iya. Jadi makanan Kangen makanan makanan. kan di sana kan dijaga gitu-gitu. Iya, betul. Terus tiba-tiba kangennya nasi goreng, Iya. gorengan gitu. Udah lepas tuh disiplinnya. Udah. Gue mau nanya, Sama begitu diurusin sama sini malah jadi rusak. terus tim kemarin Kediri, Ah. ada nggak pemain-pemainnya setelah latihan Youth-nya. yang makan gorengan di depan lapangan, ada nggak? Pasti ada. Permasalahan di situ, Pasti ada. minyak dari gorengan itu tidak bagus buat darah kita dan pencernaan kita kalau misalkan kita ini profesional footballer. Itu Sampai kadang-kadang. makanan tuh dijaga Oh juga. iya. Dijaga. Jaga. Nah, kau hidup sehat apa adanya aja. Oh, udah padanya. Let's go ya lah kita Let's mah. go. Let's go aja. Let's go ya lah. Nasi Padang mana? Tunjang sama enak. Semua ditelan. Itu Let's go aja, let's semua go. telan. Keren nih. Nah, harus kayak gitu kan. Jadi memang ya kita harus sadar diri gitu kan. Dulu mungkin kita menjaga badan, makan dan segala macam karena kita mau suka bola kan. Sekarang ya udah selayaknya Jadi normal. YouTuber. Makan apa aja. Yo wes lah gas aja. Tapi lu ini juga acting apa gitu-gitu juga? Acting. Jadi pindah Jakarta itu sekolah acting. Oh, Mau jadi Di- aktor nih ceritanya. Awalnya, jadi awal masuk dunia entertain tuh gara-gara lagi nongkrong terus tiba-tiba ada orang nyamperin pas masih di Bali 2010. Mau ini nggak jadi model, mau jadi model nggak? Oh ya udah oke, udah segala macam. Model udah. apa? Model oli nih. Ya, oleh apa? Cerat fans. Masuk lagi. Castingnya dulu keterimanya sekarang. Akhirnya jadi model di Hard Rock dan segala macam, Oke. ikut FTV kayak gitu-gitu lah. Akhirnya gue mikir kan, boleh lah kita coba gitu kan. Ya udah langsung ke pusatnya aja berangkat Langsung Jakarta. Jakarta. Sekolah di pertama kali tinggal di Tebet, awal baru landing tinggal ke Tebet, tinggal awal Jakarta. Terus sekolah di mungkin pernah dengar di Sakti Aktor Studio. Siapa? Sakti Aktor Studio Eka Sitorus. Oh, Mas Kasih Torus ya, Ya, tahu. Dulu itu- Andika di situ juga pernah. Iya betul. Iya. Almarhum Jupe juga di situ. Iya. Banyak lah, banyak yang di situ. Oh, lo masuk situ. Nah, diolah lagi dari sana kan. Kena maki sudah. Oh gitu. Apa makian yang paling yang paling diingat apa? Yang paling ingat tuh, kan it's a new thing gitu kan, dia marah-marah gitu kan. Jangan mikir yang aneh-aneh, nggak telanjang kok orang-orang ini, kayak gitu bahasanya. Emang keras dia, sumpah itu Bang Eka itu emang keras dia. Keras. Sumpah. Itu awalnya mak terdiam kita kan, apa sih kawan tua nih satu nih. Cuman dari situlah kita diasah mental kita. Diasah mental kita. Diasah Gitu. ya. Akhirnya dari situlah kita mulai gitu ke dunia entertain gitu. Oke. Gue tertarik sama dia nih kayak Masa sih lo tertarik sama gua? Ih, tertarik dia. Ih, ini dong. Ajarin dulu bahasa Inggris biar lancar dulu. Coba, my name is my name is Afuha. Hahuha. Bisa deh. My name is Apa? Kandar. Mana Iskandar? Iskandar. Nasi kandar kalau itu. My name is Kandar. Enggak, gue lagi tertarik maksudnya gini.
Ini kayaknya kalau lu bisa nyanyi nggak sih? Ada beberapa bikin lagu keliling Indonesia. Ini beda cerita nih. Dia mah semua orang diajakin. Enggak, maksudnya kan gue kan bule, ganteng gitu, musisi banget. Kayaknya kan bisa dijual juga nih kalau kita kan. Bentar. ATF sekali. Lu tahu kan temen lu ini? Di mana ada duit? Ada Andre Taulani. Di belakangnya Andre Taulani ada Gading. Belakangnya Gading ada Ladis di situ kan. Andre itu selalu melihat peluang. Yes, betul. Itu nggak bisa dipungkiri, Kan keren ATF punya personil bule. Boleh lo ajak sekali. Tapi masalahnya bisa nggak? Bisa. Kalau aku nyanyi. Nah, udah Tuh, Krim. udah vokalis. Pas, Gitu. keren juga nih kayaknya. Boleh nanti kita bicarakan belakang layar aman tuh. Jadi enak kan ATF, wah ada bulenya nih. Keren, gitu kan. Siapa nih Toto? Sampai tahun lalu aku pernah bikin single namanya Indonesiaku. Kau yang Bahasa nyiptain Indonesia? juga? Aku yang ciptain. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, oke. Bahasa Indonesia. Liriknya tuh alhamdulillah. Enggak. Ya lumayan lah penontonnya. Liriknya lumayan lah penontonnya lumayan lah. Karena memang nggak terlalu gua goreng juga lah. Karena lagi sibuk trip kemarin. Jadi liriknya tuh di bawah tanah sana sang Garuda, bumi dan laut berpadu nada-nada indah. Kayak gitu gitulah. Bagus lo ini. Oke, suaranya nih. Lu jangan-jangan nih lu lebih Indonesia daripada yang orang Indonesia lu. Nah, kayaknya begitu kayaknya. Kayaknya begitu. Iya. Aku pun juga kayak mungkin dari nenek moyang kayak ada Indonesia juga. Cinta kayak. banget kalau sama Cinta Indonesia. Siapapun yang berani ganggu Indonesia, aku maju. Ngelawan, maju Ba- ngelawan. Gimana? Enggak. Oh. Tergantung. Ya kalau lawannya Brock Lesnar ya gimana? Izin. Ade Rai masih ada. Boleh ATF nya ya. Boleh. Gua langsung ini. Atau kita ajak touring-touring juga boleh. Boleh. Lu mulai motoran dari kapan? Mau suka touring? Suka motoran. Motoran dari kecil emang Dari suka. kecil, ya? Tapi kalau misalkan touring itu dari SMA udah touring-touring. Lu lebih senang touring yang sendiri aja, solo ride atau yang rame-rame? Rame-rame suka, sendiri suka. Jadi tergantung mood. Kalau misalkan rame-rame kan ya kita bisa ngebanyol sama teman-teman. Kalau misalkan lagi pusing nih kepala kan, udah gas aja. Gas sendiri aja Gas sendiri, pakai headset udah gas terus. Asik. Itu dia. Kalau di Indonesia paling jauh kemana? Start Kalau dari mana? kalau touring, Ya. naik mobil tapi ya. Oh, mobil nih. Road Oke. apa namanya road race lagi. Four wheel lah. Ya four wheel itu Sumatera udah pernah. Keliling Sumatera. Sampai ke Aceh. Habis itu Kalimantan udah semua, Jawa udah semua. Tahun ini kita mau ke Sulawesi sampai ke Manado. Berarti semua udah. Udah road Pulau trip. besar udah semua. Udah, sekalian silaturahmi sama masyarakat di sana. Iya ya. Gitu, Lek, sekarang berarti motor lu apa? Sekarang, kalau motor yang benar-benar motor untuk pribadi nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang kayak custom kemarin. Kalau custom itu cuman si Supra ini udah gue jadiin copi lah bahasanya gitu. Itu yang biasa kalau misalkan gue riding sama teman-teman di daerah-daerah tertentu yang kita datengin, ya itu yang kita keluarkan lah si Supra ini gitu. Nah, itu dari semua daerah-daerah yang lo udah lewatin jalanin Ya. semua, mana yang menurut lo paling berkesan banget gitu yang Semua berkesan masalahnya. semua punya daya tarik sendiri ya? Betul, karena maksudnya kan dari budaya ya misalkan, dari orangnya mereka seperti apa. Kan Kalimantan sama Sumatera sama Jawa berbeda. Iya, iya. Sumatera keras, Iya. Jawa halus, ya kan. Kalau Kalimantan ya begini gitu kan. Jadi it's a different gitulah. Jadi tapi kalau berkesan sih basically semua berkesan. Tapi yang paling seru adalah ketika kita sampai di sana, itu mereka tuh Welcome, tidak apa? ngerasa, mereka tuh ngerasanya gue kalau gue demennya itu mereka tuh ngerasa friendly sama gue karena tidak ada gap. Ya. Tidak ada gap antara, mau maaf kata ya, si kaya sama si miskin. Ngerti? Iya, Tidak ada tuh. Tidak ada tuh. Jadi mereka panggil gue di jalan kayak, "Wah, Bang Bule," gitu. Jadi itu tidak inilah. Jadi itu sih yang menurut lo itu ya asik lah itu jadi. asik gitu. Dan gue sempat nanya kenapa mereka berani seperti itu, karena mereka lihat dari kontennya gue sama yang maksudnya yang orang biasa aja, gue tidak ada kayak Kayak nggak gap ya. iya Padanya aja. iya santai padanya kita. aja udah sama-sama manusia santai. Mungkin mereka tuh ini boleh baik nih, low profile orangnya, iya, mau iya. berbaur segala gitu-gitu. Asik. Nggak, bukan bule songong nih, Iya. gitu. Ya, saling respect. Emang ada bule songong? Siapa? Ada. Siapa? Ada, Itu Pak. Vidi bule. Tapi sampai Mana nggak ada boleh-boleh banget, songong. iya, gua ajarin juga nih. Tapi sampai ada beberapa kemarin tuh kalau nggak salah di Pulau Jawa itu gue datengin, terus gue modifin lah motornya dia gitu kan, karena dia saking sukanya masih MotoGP ini, ya kan. Batok motornya dia tuh kan motor Beat. Oke. Batok ya, gue beliin yang baru, kan gue modifin tuh, gue beliin yang baru, terus gue terbang nonton MotoGP, gue minta tangannya Marquez.
Oke. Sampai terus dapat. Dapat, alhamdulillah. Gokil, men. Gila. Yes, dapat tanda tangan Marquez. Terus pas penyerahan motornya itu, ya udah gue templokin si apa namanya si batoknya itu, terus dia benar-benar kayak terharu. Itu nilainya udah tidak ternilai itu. Iya, itu kesananya bareng Shell. Bareng Shell. Jadi MotoGP always alhamdulillah bareng Shell. Oke. Lu pernah nonton MotoGP, Ji? Pernah Di mana? di YouTube. YouTube. benar juga. Benar. Iya, itu benar. Bener nggak? Iya. Kan seharusnya pertanyaannya adalah lu pernah nonton secara langsung. Oh, di Singapura. Emang ada? Itu F1. Ajak ngobrol. Kau tahu bedanya motor sama mobil? Kalau mobil, Kayaknya lu kalau mobil di lampu merah nggak perlu nurunin kaki. Oh iya benar. Ya kan? Kalau motor kan harus nurunin kaki. Iya, di lampu merah. ngapain di mobil? Lampu merah cek buka pintu tuh. Biar mobilnya nggak jatuh. Iya. Ceritain dong gimana keseruannya. MotoGP itu gimana sih? Live-nya ya? Basically sebenarnya memang entertain di sananya yang seru. Maksudnya balapannya Ya, memang dunianya udah industri entertainment juga soalnya. iya, betul. Jadi kalau misalkan kalau kita ngomongin balapannya Kan kalau balapannya kalau di TV ada siaran ulang, kalau di situ kan nggak ada. Iya, bener-bener cuma kayak wus gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue gini, maaf, lu nonton balap tapi cuma ngong. Apa yang lu tonton? Tapi kan ada layarnya. Oh, ada. Layarnya. Dan kebetulan kan kita berangkat VIP. bersama VIP sama Shell Advance itu kan kita ada VIP-nya terus ada TV-nya gitu. Oh, oke. Terus dapat ini juga, maksudnya ruang apa hospitality. Ada hospitality udah bagus semua. Asik ya? Udah VIP experience yang top mantap Nggak mau ngajak kita nih, Shell nih. Tahu aja Shell, Kita anak motor banget nih. Tolonglah. Gua tuh sama Shell sebenarnya udah lama kerjasama. Nama tengah gue Gading Shell Martin. Bayangin. Lu tahu nama gue sebenarnya? Siapa? Shell Andre. Lo bayangin mantan bini gue aja Giselle coba. Lo bayangin. Benar. Diajak nonton MotoGP. Iya, ajak-ajak lah. Emang kelebihan Shell apa sih? menurut Kalau lu? kelebihan Shell ya banyak sebenarnya ya. Yang pertama tarikannya bikin enteng, terus teknologinya juga udah bagus banget. Jadi kalau misalnya kita sayang sama motor kita gitu ya yang kita harus rawat adalah jantung dari motor kita. Benar. Yaitu Kalau kan- motor dimasukin yang busuk Iya, ya busuk. sama kayak darah kita nih, ya kan? Ya udah si darah ini adalah si oli ya. Kita harus kasih oli yang terbaik. Oh, yaitu Shell Advance. Gitu. Jadi performanya Maksimal pasti. tarikannya enteng. Gitu, 100% melumasi mesin itu jadi Betul. selalu prima. Bahkan pernah ada beberapa ojol yang gue modifin motornya, mereka pun juga request. Oh ya? Tanpa gue biasanya kan memang gue selalu pakai Shell kan. Nah. Tanpa mereka tahu, mereka langsung udah ngomong, "Bang, izin Bang, boleh nggak pakai oli Shell soalnya bikin motornya tarikannya enteng, terus apa biar nggak panas." Iya. Dan memang adalah sempat datang ke pabriknya di Marunda di Shell di daerah mana gitu. Gue lihat secara langsung kan dari piston-pistonnya diginin dan segala macam, ya emang bagus, emang real, emang that's the best option you have for oli gitu. Iya, tapi kan dulu kalau nggak salah ya, sempat viral tuh. Nah. Lu main berpikir secara logika bareng Mark. Oh iya. Peko. Iya betul. Lo tau nggak? Gue itu semua orang tiba-tiba berpikir secara logika. Ini siapa sih yang bikin viral nih? Ternyata dia. Jadi sebenarnya ada nih si idealis namanya, si biawak nih, gue panggilnya biawak dia nih. Karena emang tingkah lakunya dia biawak dia nih. Jadi sebenarnya dia ini yang bikin si logika ini gitu kan, berpikir secara logika gimana cara taruh ini di atas ini apalah dan segala macam. Terus berangkatlah kemarin sempat bikin iklan lah bersama Shell sama Shell Advance sama Peko sama Marquez kan. Kita bikin iklan. Terus yang nyedot balon ya? Bukan, beda. Itu berpikir secara logika. Nah, iya, orang itu tuh. Iya, itu. Nah, kita berangkat Oh iya, ini tadi gua nonton. Nah, ini videonya nih Iya. gitu. Nah, nih gua nonton nih. Nah, ini dia. Oh, Peko sama Itu Marquez ya? Itu Marquez sama Peko. Tuh kan mindahin bola. Tapi memang gua harus akuin sih, logikanya mereka main banget loh. Memang berarti mereka pinter. Yang Pinter. menjenius ya. Otaknya jalan udah ya. mikirin akal. Akalannya udah banyak dah. Tuh. Udah Bisa nih. Diapain? Ditiup. Diisep, disedot. Disedot, iya benar. Dan itu bola pingpong. Oh iya Tuh, dong. makanya tuh. Jadi kalau misalkan dari ini, gue langsung kayak karena gue sebelum gue challenge ini, gue tuh tes, tes. sama kru di sana kan, nggak ada yang bisa. Gue bilang, oh mak bagus nih gambarnya kan. Kita bikin Peko sama Marquez agak bingung, cocok nih kan. Intinya mereka tuh harus keluarin si bola pingpong ini dari gelas.
nggak pakai lama. Si Marquez ya memang agak begini ya 2 kali 3 kali pertama. Peko nggak langsung gini. Gitu doang, ditiup dia. Langsung keluar. Berarti dia udah tahu tuh. Antara udah tahu atau enggak ya memang kita ke pembalap MotoGP udah jalan. Ya. Kalau kreativitas itu otak kiri apa kanan sih? Kreativitas itu kiri apa? Lupa gua. Iya pokoknya antara otak kiri kanannya jalan pokoknya aku bilang. Iya. Karena memang mungkin di per detiknya Mereka itu kalau mikirnya sepersekian detik, bukan per detik lagi. Jadi memang udah reaksinya harus reaksinya gila, gimana, ya body language-nya harus gimana. Waduh bagus. Lu waktu ke tempat-tempat kayak motor gitu, lu sampai ke kokpitnya mereka apa gitu-gitu? Iya, sama ke pedok. Sama ke pedok. Pedoknya gitu ya. Sampai ke pedok kita tour. Ya alhamdulillah. Sama Shell tuh maksudnya udah VIP experience udah kita rasain semuanya. Jadi hobi lo jadi kerjaan. Betul. Bawa rezeki juga ya. Alhamdulillah. Mantep. Terus kita juga mantep. luar biasanya itu nggak cuman satu KOL doang yang diberangkatin, tapi ada juga peserta-peserta yang ikut challenge dari Shell Indonesia di Instagramnya ataupun gue bisa ngajak orang itu diberangkatin juga. Kayak kemarin kalau nggak salah itu kita ke Italia yang tahun lalu ya, itu kita berangkatin tuh 5 orang. Jadi ada ojol 3, terus ojol semua apa ojol 3 terus lagi 2-nya apa gitu diberangkatin. Penumpangnya kali yang 2 ikut kali pas lagi ngojek nebeng ya ikut penumpangnya sih. tapi tahun ini ya emang udah jalannya lah. Jadi tahun ini kita mau berangkat kemana nih? Le Mans. 24 jam. Yes. Asik banget itu. Mei tanggal 6. Tanggal balapnya kalau nggak salah tanggal 8. Tapi motor ya? Iya, motor. Motor dulu baru mobil. Yes, betul. Gua ke yang mobil nanti. Yang mobil? Aku yang mobil. Wis, mantap kali. Kok lu pada bisa berangkat, gua enggak sih? Bentar, kasih tahu, kasih paham. Nih, Pengen kali. nomor telepon orang Shell. Cah. Tadi kan ada yang nelpon kan? Orang Shell itu. Iya. Masa aja? Yeay. Ya ampun. Gua lagi syuting. Ajak gua berangkat. Gini aja nih, kita kan punya grup motor prediksi nih. Nah. Lu punya nggak gitu temen? Ya geng yang grup lah. Grup. Ya. Yang rutin maksudnya Kalau gitu, begitu. nggak ada, Lu siapa aja lu? siapa aja. Jadi malah lu- maksud gua referensiin ke Shell, game prediksi jalan-jalan lah kemana. Boleh, nanti kita mainkan. Iya kan? Boleh, Bilang lah, nanti mau kita Shell-nya. mainkan. Tapi kemarin tuh sempat aku ajak. Jadi kemarin tuh kan aku sempat ngobrol lah sama Om lupa Siapa? Yang pas terakhir aku kesini, aku bilang gimana nanti kalau misalkan aku touring kemana gitu, biasanya setiap kota kita ada yang riding, prediksi ikut, Oh, iya. berangkatin gitu kan nanti sama Shell nanti tinggal ngobrol. Nonton MotoGP bareng prediksi. Ah itu bisa juga. Kita mah nggak mahal-mahal banget nggak mahal-mahal. gini aja, Ji. Aman aja sih. Dua kan aman kan? Aman aja. Aman, mana aja. Ya kan? 3 lah, sama aku 1. Ya boleh. Jangan banyak-banyak. Gini aja. Iya. Aman, deal itu nanti. Minum dulu lah. Minum dulu lah. Ini dia nih. Wih, apa nih oli? Ini bagus nih oktannya. Bagus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalau orang minum ada ahnya itu? Eh. Padahal air putih bukan kopi. Soalnya kalau nggak enak. Nggak enak ya? Coba ya. Coba. Nggak enak. Kalau ini coba. Ih. Nah, kesannya semakin enak. Nggak enak. Paling enak. Paling enak. Coba kalau Nah, kayak aneh. Kayak ingat sesuatu kan? Kayaknya sesuatu. Kok minum? Gitu malah. Lagi puasa. Berarti Gitu. paling coba kalau Coba. Kayak nggak enak. Kayak nggak Nggak enak. enak. Iya, Kasihan minumannya dong. Coba. Nah, Udah paling mantap memang. Udah paling mantap memang. jadi sesuatu yang diciptakan itu ada alasan. Ada alasannya ternyata semuanya. Iya, itu dia. Memang paling enak, nggak bisa Emang paling diganti. enak tuh denger-denger nih katanya lu lagi dekat sama cewek nih. Siapa? Makanya gue nanya. Janganlah dibuka di sini ya. Apa? Itu pernah jadi bintang tamu kita juga, Ji, katanya. Iya. Siapa yang mana? Boy. Sono dong. Kebalik. Lihat ya. Karena orang tahu. Boyen. Aduh. Ini juga bisik-bisikan audionya, Mas. Soalnya Boyen kan demen bule katanya. Iya, dia tuh sebenarnya seleranya bule sebenarnya. Sebenarnya. Nah, dia selera lo nggak? Lo aja selera dia nggak? Enggak, jadi gini, kalau Kenapa Boyen itu digosipin deket sama Boyen? enggak, jadi siapa yang gosipin tuh? Astagfirullah. Rame. Iya, biarkan masyarakat berasumsi, ya kan? Biarlah kita tahu di belakang layar seperti apa. Bukan masalahnya kemarin di warung Ramadan, acara Taulani yang Iya, yang di sini. ya kan yang rame banget, yang penontonnya banyak banget tuh. Yang, banyak tepuk tangan ya gitu kan? Dia ini ceritanya senang sama Boyen. Oh, dibikin
ceritanya suka. Nah, Iya. setelah itu lanjut. Lanjut ya? apa? Lanjut apa enggak? Ngobrol di depan aja. Ngobrol. ya kan? Tapi menurut Temenan. lu Boyen, menurut lu cewek yang bagaimana? Menurut Tok mantap is the best. Wah, itu kalau MotoGP itu siapa ibaratnya Boyan? Itu kalau Boyem nih. Heeh. Kalau MotoGP fix itu sudah kayak Pedrosa gue bilang. Pedrosa. Pedrosa. Kalau ibarat motor, dia tuh motor apa? Ducati lah. Ducati lah. Yang kalau dia berhenti di lampu merah orang nggak ngerti bisa ngerusak. Rusak cewek lo. Soalnya kenapa gue bilang Kenapa Ducati? Ducati kan ngebut Ducati? Bempernya depan belakang main. Soknya Soknya apa lagi kan? Upside down, ya Upside kan? down Upside dah, down. ya kan? Kalau mau stopi juga bisa krak. Patah Kalau orang menurut dulu. lu, kalau menurut lu Boyen Ducati. Yes. Menurut lu Boyen kayak siapa motor? Kalau lu pendapat lu? Pembalapnya. Motornya. Motornya kalau menurut gua dia itu cocoknya Binter. Bintang. Binter. Kenapa? Lagi dicari-cari orang. Motornya udah lama tapi Tahun lama ya. tahun lama ya kan. Tapi itu nilainya Mahal. tetap mahal. Boyan tuh kan tetap Iya, ini iya. orang Berarti kan pengalamannya yang susah mahal nyari. kan? Iya, pengalamannya mahal. Kalau gua- Kalau menurut lu motor apa? Menurut Boyen tuh X-Max. 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 Kenapa X-Max? Kenapa apa Daya alasannya? tampungnya banyak. Oh, daya tampung. Daya tampung banyak ya. Sama kayak onta dong, banyak juga tampung. Kemarin gua ada ulang tahun. Bapaknya temen gua umur 80. Ini konglomerat semua, Ji. Konglomerat semua, begitu foto. Ini semua. Apakah ini kunci kesuksesan? Bisa Ya jadi. Doa. Sip. Sip. Berarti kita gitu aja bodoh. Kalau orang Jawa kan juga monggo. Iya kan? Dan ini satu lagi. Mengarahnya ke atas. Nah, iya benar. Jadi kita percaya bahwa semua ini adalah Pertolongan. pertolongan dari Allah. Betul. Tuh. Positif. Berarti positif. Karena kalau begini kan Berarti mulai sekarang bukan artinya bapak-bapak. Bukan. Memang biar positif, Kesuksesan. kesuksesan. Kesuksesan ada di Ya, sini. tolong buat Tolong, clipper-clipper banget, dimainkan. Jadi kasih tahu semua netizen tuh. Nah, sekarang kalau misalnya orang lebaran, minal aidin wal faizin, kenapa harus begini? Kenapa? Nah, makanya saya nanya, kenapa? Ini 5 langsung ke atas Kalau 10. begini, Bing, nggak enak juga. Coba sih. Agak Gimana? sembriwing kalau ini. Tahu nggak kenapa? Ini ibaratnya kayak sorry atau Sorry, izin. saling doain. Saling doain. Gitu. Ibaratnya. Oh, sebenarnya bukan itu. Kenapa? Filosofi ini ya. Ini mengarahnya kemana? Ke atas juga. Ke atas. Semua Arah itu ke atas. ke sana. Oh, iya, berarti Jadi memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ya masuk. oh makanya juga pemain bola kalau golin kan juga begini, Ji. Iya, betul. nih. Ada yang Terima sujud, kasih, ada ya ini. kan? Ya, betul. Nah, Banyak. selalu kita berserah kepada Yang di Maha atas. Kuasa. Iya, itu dia. Karena kalau nggak ada yang di atas nggak ada kita. nggak ada kita. Benar. Begitu. Nggak ada Shell juga kalau nggak ada yang di atas. Kan? Benar. Ya, Shell milik Allah juga. Betul. Prediksi milik Allah. Iya. Ini kayak ngobrol sama Adi Taher. Lah, kan udah ganti nama. Iya. Ganding Taher. Oh nonton dia, nonton dia. Nonton dari dia. Nonton. Kita harus update juga lagi yang ada apa gitu. Makanya kan. kita update juga, Le, lu kan bikin konten udah banyak nih macam-macam nih. Iya. Dari yang ngeprank apa segala macam. ngeprank dulu ya? Ngeprank. Terus sampai sekarang lah Iya, lu, iya. lu ganti-gantiin motor orang kayak ibaratnya kayak Pimair aja Iya, sekarang lah. iya, lu. betul. Itu kenapa akhirnya lu memutuskan Untuk ganti transisi gitu. Mengganti menjadi Iya, sosok iya. lu yang sekarang nih. Karena at the end of the day ya pengen ini sih pengen apa bermanfaat pada masyarakat. Mendingan bermanfaat ya. Iya, ngeprank itu seru sebenarnya. Tapi dan gue masih jahil orangnya kan. Cuma permasalahannya adalah makin lama orang makin tahu. Oh, udah ketahuan. Mau ngeprank lu ya, gitu ya. Basi deh. Jadi harus cepat-cepat switch lagi. Iya, Kali switch lagi. gitu. Jarang banget gue stay. Mungkin konten yang paling lama yang gue lakuin adalah si modif motor ojol yang nggak pernah switch lagi. Iya. Tapi kan modif motor ojol orang nungguin karena motornya selalu beda-beda. Betul. Kondisinya beda-beda. Terus di setiap videonya itu kan ada testimoni dari si ojolnya. Benar, Ya, perasaan mereka juga beda Iya, juga, gitu. Jadi fokusnya gue suka sekarang- nih, gue suka konten yang dia nih. Tapi ada yang baru kemarin abis bikin saya renov rumah. Renov rumah juga? Renov rumah juga. Oh, dikontenin juga? Iya. Tolong bang, masih ada genteng-genteng sisa nggak? Bang? Janganlah, rumah situ lapangan bola kalah pun gede ya kan? Buat teman saya ini lagi nyari rumah bang. Oh yang ini? Lagi nyari rumah. Waduh, ini mah nyari istana bukan rumah. Udah ada sih, cuma tinggal dibangun aja. Masih tidur nih Ji. Masih tidur ya? Masih tidur? Masih tidur. Oh, mau siang loh padahal ya, bangunin lah. Bangun. Ini kan nih kehidupan di Jakarta itu kan Iya. waktu awal kan ketika lu datang ke sini katanya lu bilang kan lumayan. Iya. Pahit ya, Pahit. nggak lancar-lancar aja. Iya. Waktu lu memutuskan pindah ke
Indonesia, Ah. Jakarta, karena tadi orang tua Iya, udah stay di Bali kan soalnya kan. di Bali, Iya. lu kesini lah. Heeh. Berarti lu survive dong dari awal Survive. di Jakarta ya. Yes. Nah itu gimana pengalaman? Awalnya pahit kali. Tapi I think karakter gua terbentuk itu karena semua penolakan dan kata tidak yang pernah gua lewatin. Oh, kerasnya yang udah lo alamin ya. Dan gua nggak berlutut tapi gua malah ngelawan untuk ngebangun untuk bahwa no I'm not gonna say no yes to this. Gue tuh maunya Gak ada kayak bounce gini. back ya kan? Gue maunya ini yang harus oke. Jadi ya maksudnya I think that's a normal thing lah semua orang. Tapi ya Ladis yang sekarang ada seperti ini karena apapun yang pernah dilewatin di masa lalu, sama kayak Gading apapun yang sekarang, apapun yang pernah terjadi sama. It's basically the Berarti same thing lu lah. umur berapa tuh? 19 pindah ke Jakarta mungkin 20 awal 20. Sekarang udah 33 ya. Dulu waktu pindah Jakarta sama sekali nggak bisa ngomong Indonesia. Bisa lah. Kan udah gede di Bali. Oh maksudnya ke Indonesia pertama kali kan di Bali. Kan umur 2 tahun. Oh 2 tahun dia Umur udah 2 di tahun. Bali. Pantesan dia udah jago banget. Iya. Oh jadi di Bali itu 2 tahun. Iya, di Bali umur 2 tahun, Baru. habis itu SD, SMP, SMA di Bali semua. Umur 20 pindah Jakarta. Udah bisa bahasa Indonesia. Oh, Tapi Ji, ini fotonya. Nah. Oh, ini Baik kan gua? umur berapa ini? Ini paling umur berapa ya? 6 tahun. Oh, ini di Bali nih, Di Bali, mebel-mebel iya. pengrajin ya. Nah, ini tempat kargonya Mama. Oh, ini kargonya. Nah, ini emang- Jadi bukan bikin di Bali, ini Jadi bawa. kita Ekspor, bikin impor. semua dari Bali, kita bikinnya biasanya di Bali, tapi misalnya kayak tergantung rotan mungkin kita ambil di Purwakarta Iya, iya. atau di Mojokerto kayak gitu-gitulah. Cuma biasanya di Bali, terus ada beberapa hal yang di finishingnya di Bali, habis itu kita kirim Baru ekspor. ekspor. Nah, Oke. gitu. Nih. ini banget ya. Ini pas zaman mau seleksi ke Spanyol ini. Oh, lu bener. Oh, lu kena Merkurial kesukaan gue tuh yang warna pink tuh. Baju Real Madrid tuh. Iya. Baju Real Itu zaman-zaman 2000 berapa ya? 89 tuh kalau nggak salah baju. Di sini kan di Indonesia kan? Ini di Indonesia nih, di lapangan di Sanur ini. Ah, dan lu pernah kena ACL beneran? Iya. Udah hancur udah. Hancur. Akhirnya ACL operasi kiri, buat ACL. nih. Ini ototnya apa? Ototnya, sendinya. Yang di sini, Sendi ini itu adalah yang paling ditakutin sama pemain Pemain bola. bola. Pemain Cedera basket itu. juga. Pemain basket, pemain Iya. bola ACL. Oh iya. Jadi ACL itu sebenarnya yang bisa megang kaki kita ini kalau misalkan mau gini Nah itu yang megang ini. Kalau misalkan ACL kita putus, itu Nggak kayak bisa lagi, dia ngoplak, kayak langsung kayak loss gitu loh. Nggak ada yang megang gitu. Bukan patah tapi. Bukan patah, putus. Putus. Dan ACL itu dia itu bisa menahan bobot kalau nggak salah 200 sekian kilo. Sebenarnya bawaannya, tapi ya itu Enggak diganti BCL. enggak. BCL nyanyi dong. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanya sendiri di sini. Nah inilah Ini. Supra yang sudah ini kondisinya udah komodif lah. Ini udah dimodif ya? Ya ini pas udah jadi road race itu yang di atas, terus yang di bawah pas udah perkontenan aja warna pink. Gitu. Inilah Supra ini yang pernah masuk tol. Ah, pernah nggak lihat Supra masuk tol? Ini ada. Bodoh itu orang. Itu aku tolol memang. Kau nggak tahu itu, tahu. Nggak tahu, masih Karena lagi bodoh nih serius, kan serius. iya lagi jalan. Kita mau main bola. Di masuk tol nggak tahu jalan juga, pakai Google Maps doang. Disuruh turn left di ini tol yang mau belok kiri yang sebelum Taman Anggrek. Oh Iya kan? Mau arah ke RCTI. Seharusnya kan lewat lurus dulu, baru lewat belok, samping ya. tol kan. Iya. Ini main belok lah, aku masuk kan. Gue bilang, di mana aku nih? Balik aku. Selamat siang Pak. Langsung sama siang, Pak. Iya, izin. Tolonglah. Izin Pak. Keluar Pak. Saya pernah masuk tol tuh Supra tuh. Jadi memang Supra itu saksi hidup. Sejarah hidup ya? Nggak bakal aku jual tuh. Iya, Itu jangan sampai sayang, umurku sayang. hidup nggak pernah aku Masih jual. ada juga, masih ada sekarang. Masih ada dulu di bengkel ya. Dulu Ya. jadi ekstras. Ekstra juga. Di mana? Di mana-mana, di iklan iya, sinetron Dan iya. dibayar berapa film. kalau boleh tahu jadi ekstras? Paling kecil? Heeh. 75. 75.000 udah nunggu seharian tuh. Wah, bukan seharian lagi, 2 hari. Sumpah. Job pertama. Jadi job pertama di Jakarta itu adalah video klipnya Noah yang judulnya Hero. Hero. Hero? Yang Hero. There's a hero. Yang gitu. Mau bawain itu? Itu Mariah Carey. Bukan, ada Noah yang Noah ada hero. Ada Hero. Ada Noah. bercanda yang benar. Hero, ya kayak itu adalah. Hero memberi lebih. Bukan, dari- beda. Hero. Kalau itu beda. Noah Hero. Ada. Ada. Mukanya dia emang. Coba lihat. Ada. Oh, iya di situ. Itu gua scene itu cuma sedikit. Gue mukul si ini Fatir, Adegannya. Fatir. Oh, Iya, oh, nonjok- bintang utamanya iya, Fatir. Iya.
Di detik keberapa gitu. Terus, terus. Terus dikit-dikit. Siapa saudaranya? Aduh, gue lupa itu Upi, bukan ya? Bukan, nggak tahu, nggak inget. Oh ya karena banyak. Banyak. Itu Fatir tuh. Iya. Abis ini kalau nggak salah tuh. Ada itu pokoknya jawab pertama ya ini. Terus adegannya suruh mukul Fatir. Yes, mukul Fatir. Gue kira sebenarnya ini gue ekstras di sini. Terus akhirnya diangkat di tempat untuk jadi ada adegan ini gitu. Karena yang paling dilihat kayak pengen nonjol banget itu gua. Itu tuh. Itu dia. Oh iya. Segitu doang. Iya, segitu doang. Nunggunya. Gue di calling Pak Haji. Tahu nggak Pak Haji jam berapa? Jam 5 pagi. Ya, Ya kan? 5, karena... Di kota. Berangkat aku dari tempat kan, emak jauh kali barang tuh. Set, ya udah duduk sana ngobrolnya segala macam. Bang Adis tunggu bentar ya. Udah jam 5 pagi aku nyampe, jam 11 belum take. Jam 2 belum take. Jam 5 sore belum take. Baru take besok karena jam 5 pagi. Nah, begitu take jam 5 pagi besokannya berapa lama take-nya? Nggak nyampe 2 jam. Selesai udah? Selesai, abis itu pulang. Kenapa nggak besok aja di calling? Itulah makanya binatang orang itu emang. Kalau ketemu betul, aku mau ajarin dia syuting dengan baik dan benar tuh kayak gimana. Iya. Masa Thailand di callingnya 5 pagi, besokannya 24 jam kemudian baru di take. Otaknya di mana? Kenapa nggak panggilnya besok ya? Iya. Mau dikerjain awak emang. Tapi nggak apa-apa lah, dari situ kita belajar. Belakang layar seperti apa. Iya. Perjuangan. Kita nggak tahu kalau lu ya, gue juga ngalamin tuh zaman callingan begitu, ngalamin gua. Ngalamin lu ya? Ini berkata anak Roy Martin juga ngalamin gua. Sama, gue juga ngalamin. Gue dipanggil syuting gensetnya belum dateng. Gensetnya belum dateng. Kita mau marah-marah bingung ya kan? Tapi gue pernah Ji. Ini gue pernah nih. Gue di calling, lu bayangin, gue di calling syuting kan. Dulu masih sama jadi bukan ekstras banget, adalah peran pendukung lah. Iya. Lu bayangin, gue udah datang ke lokasinya, datang artis lainnya belum datang kan, datang baru kru nih datang. Terus ternyata gue udah datang di situ, terus gue nggak jadi main di situ. Gimana? Itu lebih parah itu. Jadi gimana? Jadi kesannya nih misalnya, ding syuting ya, judul filmnya A, sinetronnya A. Oke, gue datang nih di Cinere, inget gue. Ternyata di cancel, tapi nggak dibilang, gue udah di set. Nggak dikasih tahu kalau di cancel? Enggak, nah dari situ baru dikasih tahu. Ya Allah. Itu lebih parah sih kayaknya. Gua inget banget sekarang. PH mana tuh? PH mana? Spill dikit. Sebenarnya gue yang cancel. Lu kan? Ya kan, gue tuh kan kerja. Enggak Ji, minimal juga ada tukang pijat juga kalau nggak jadi ada biaya cancel, Bi. Iya. Sekarang lagi sibuk apa jadi? Kalau sekarang ya itu paling lagi planning buat keliling Indonesia lagi tahun ini. masih jalan terus? Masih jalan. 2025 full, 2026 full. Ada ya kita mau balik ke Sumatera, Sulawesi, sama ke Pulau Jawa, terus ya itu ke Paris. Sama Lembang ya. Jadi hidup lu sekarang udah untuk for Indonesia udah. For Indonesia. Ya. Emang dari kecil lu emang buat Indonesia. Berarti nanti satu saat mau nyari pasangan orang Indonesia. Insya Allah. Udah ada orangnya. Belum ada. Kenapa? Lu umur berapa sekarang? 33. Belum mau cari pasangan? Masih. Aku mau cari pasangan, cuman di Jakarta kayak memang gak cocok sama aku. Makanya kita keliling Indonesia sekaligus. Sekalian, siapa tahu. Siapa tahu ketemu. Ukti. Assalamualaikum. Sekaligus nyari berarti. Sekaligus nyari. Kriterianya harus sama juga, senang otomatis. Enggak, yang penting sefrekuensi aja, ya kan? Oke. Tidak mencoba gimana-gimana. Nggak harus bule juga. Banyak kali cerita jauh gitu. Cabut banyak kali drama cabut aja udah enggak usah. Iya. Nggak harus bule. Masalahnya gini, kalau menurut aku yang bikin hidup itu simpel sebenarnya, ya kan? Manusianya yang suka bikin drama. Yang repot. Iya. Hidup ini tinggal bangun, makan tinggal lapar tinggal makan, haus tinggal minum, ya kan? Drama omongin selesai cabut, jangan banyak kali cerita Allah. Enggak deh, enggak makasih. Betul enggak? Betul. Iya. Berarti lu pengen cari yang pasangan yang simpel aja udah. Simpel. Nggak mesti harus bule. Nggak harus bule. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia juga. Yang penting ya manusia. Jangan Saito nanti gue dikasih kan. Nggak nego-nego lah, nggak nyari yang macam-macam. Nggak nyari yang macam-macam. Makin berumur kita nggak nyari yang macam-macam. Iya. Mungkin pas umur belasan atau 20-an, pengennya begini begitu. Gitu orang ya siklusnya. Kayaknya gitu udah mulai umur ini. Kan itu seleksi alam juga Ji. Umur juga makin masih banyak maunya. Iya. Jadi udahlah. 33 udah. 33 sih masih muda, cowok mah. Iya, dulu gue married 31. Sama. Lu juga 31. 31 ya? Gitu dia masih 33. 33. Jadi nggak enak sama yang gocap.
Iya, siapa yang gocap? Oh, lalu. Oh, gua gocap sekarang. Oh, gocap. 51. 51. Nambah. Tahun ini 52. Nggak apa-apa. Masih muda. Makin muda tapi ya. Makin muda lah. Orang tuh kalau lagi happy tuh Iya, jiwa kelihatan makin orangnya. muda, muka makin Asli. Jadi happy banget. Nah, kalau artis Indo nih. Yang menurut oke deh. yang oke nih, Yeah. yang sesuai guanya, Yeah, yang five top Five. list. Ya. I will just give one. Oke. Oh, keren. Nah ini, gue dari dulu gue bilang gitu. Ariel Tatum. Ada tato. Ya. Kenapa lo suka Ariel? Menurut gua karakternya bagus. Maksudnya dalam artian nggak orangnya ya, maksudnya dari gestur tubuhnya punya karakter gitu, bukan ngikutin arah angin. Oke, dia menurut punya gua pendirian dia sendiri. punya pendirian Ya. menurut gua. Lo suka cewek begitu? Ya bentuk-bentukannya begitu. Oke, bentuk-bentukannya begitu. Iya maksudnya Bentuk-bentukannya gimana? nggak maksud. Apa? Kamu mau apa? Maksudnya Mana pohon Ariel? Mau telepon Ariel? jangan. Udah punya pasangan, kita jaga Udah tuh. putus, kan udah Oh, udah putus. Boleh lah, coba. Gue telepon Ariel ya. Ada tato. Ariel Noah. Astaga. Soalnya kalau tipe-tipe kayak Ariel Tatum tuh enak biasa diajak ngopi, nongkrong bareng ngudut. Iya, itu. Santai gitu. Ya, Gitu. Ya kan siapa tahu ya namanya jodoh kan. Ya, kita nggak pernah ada Dari yang tahu. podcast ini tiba-tiba Ariel nonton. Aku juga kayak suka sama dia nih. Ya bisa Siapa tahu. Siapa tahu loh. Iya, kita nggak ada yang tahu. Kalau Tapi sampai lu benar-benar jadi, ya, Ah. lu harus berterima kasih sama podcast ini. Dan mulai saat itu juga Shell harus pindah ke kita. Nih kalau buat teman-teman kita Ya. atau adik-adik nih, kan tidak ada pernah kata terlambat. Betul. Ada mereka-mereka yang baru mau mulai nih, Betul. baru mau mulai konten, walaupun mungkin semua jenis konten udah banyak. Betul. Apa pesan-pesan buat teman-teman ini? Mulai aja dulu. Mulai aja. ya? Mulai. Jangan wacana. mulu Jangan ya. bilang nggak bagus ini, nggak ada konten pertama yang itu langsung pasti bagus tuh nggak ada. Iya. Itu semua proses ya. Itu semua proses. Jangan wacana doang. Jalan aja dulu, wacana. mulai dulu. Jalan aja lu. Nanti kalau udah kebiasaan nanti sama Akhirnya halnya ketemu sendiri ya? Pasti ketemu. Karena kan konten pertama misalkan sama konten ke 100 Iya, pasti iya. banyak learning ya kan. Iya. Pasti mulai aja dulu. Apapun yang disukain mulai aja dulu. Itu sih yang bisa Keren, gua bilang. bagus. Berarti dia orangnya orang simple. Iya, simple Segala aja. sesuatu nggak mau Hidup tuh dibikin. simple. Simple, Manusia susah. yang bikin repot. Iya, asli itu dia. Kadang-kadang manusia bikin repot. Bener-bener. Kawin ya tinggal kawin aja. Kawin apa nikah nih? Nikah. Oh nikah. Kawin mah. Nikah mah nikah aja ya. Ya. Nikah mah tinggal nikah. Iya. Ngapain repot? Iya, repot ribet kali. Orang itu suka bikin repot. Iya, itu Oke. ya. Suka dibikin ribet sendiri. Iya. Nah, kita main game yang nggak repot. Apa tuh? Main aja. Main aja. This or that. This or that, oke. Oke. Ada game Nah, sekarang. ini tadi udah dijawab sebenarnya. Iya. Cewek Indo apa cewek bule udah pasti Indo. Indo. Oh, lo nggak mau cewek bule berarti? Nggak. Cewek Enggak, Indo dia ya. Cewek Indo aja. Kalau mix. Mix Blasteran. masih masuk lah. Kalau mix masih masuk. Masih bisa, Tapi ya tergantung lah, tergantung. Acting atau ngonten? Dua-duanya. Nggak bisa, salah satu. Acting atau konten? Karena di konten aku acting juga. Oh iya. Lah, bener. Oke deh, katakan misalnya lu ada jadwal konten, Iya. ada jadwal konten ke Sulawesi, Ya. terus tiba-tiba ada jadwal juga syuting, jadi pemain film. Ya. Adegannya mukul Ari lagi, Ari lagi. sama sutradara-sutradaranya lu pukul katanya. Cancel, ini datang ke sana. Datang ke sana. Oh, kau dulu ya. Nih, Aku masih hafal kau minum ya. Shell kau yang betul. Otomotif atau olahraga? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau disuruh milih ya, mungkin otomotif karena di bengkel juga keringetnya gila-gilaan. Oh, jadi kayak olahraga juga ya? Kalau kayak olahraga juga. Nah, habis dari bengkel aku nih Nah sekarang. kalau disuruh milih motor atau mobil? Motor. Motor ya. Ya, gue lebih suka motor ketimbang mobil. Menurut gue seperti itu. Oke. Karena lebih lebih adrenalinnya lebih. Apa yang lo rasain ketika lo lagi motor? Apalagi misalnya kita Ya. ngomonginnya solo ride sendirian, apa yang lo rasain? tenang. Ah. Kayak Kan ada yang bilang gini, lo ngapain sih motor? Hujan kehujanan, panas kepanasan. Iya. Nah itu kadang-kadang tuh mereka tuh frekuensinya cetek, ya kan. Jadi kalau menurut aku kalau misalkan kita lagi riding sendiri itu pakai headset nikmatin, lihat, tenang aja, diam, napas, enak banget, sumpah. Tapi lu suka motor klasik gak? Suka juga. Oh, vintage itu Vintage suka. Oke. Nih rencana lagi lihat Vespa yang lucu-lucu. Vespa lama. Ya, yang lucu-lucu. Oke, terakhir nih. Hai. Ariel Tatum, Boyen. Hah? Coba. Biar mereka aja yang milih. Asik. Thank you. Mantap.